Hai guys, masih bareng Iya channel Jalan Juara. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dan berbagi pengalaman bagaimana cara kita untuk mengatur atau mengelola ketakutan di dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Kita tahu kan yang namanya rasa takut itu merupakan sebuah anugerah atau fitrah yang Allah berikan untuk kita atau untuk manusia. Nah, jangan sampai ketakutan ini justru ketakutan yang berlebihan gitu ya, tidak sewajarnya gitu. Karena kenapa? Karena jika ketakutan ini berlebihan, ya ketakutan ini justru bisa merusak yang namanya dibilang performa kita, mental kita, PD kita gitu ya. Dan nanti ujung-ujungnya kita nggak produktif, kita nggak achieve gitu ya, kita nggak juara gitu. Nah, gimana cara kita untuk mengelola atau mengatur ketakutan kita itu di dalam sebuah pertandingan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke guys, kita bahas. Di sini saya mempunyai 6 langkah atau 6 cara untuk mengendalikan atau mengatur ketakutan kita di dalam sebuah pertandingan atau kejuaraan. Nah, apa saja? Yang pertama, kita itu harus mempunyai yang namanya tujuan. Nah, silakan kalian tentukan tujuan mengikuti perlombaan itu apa gitu ya, supaya tujuan kita jelas, supaya mikir kita itu nggak kemana-mana, supaya nggak mikirin takut, cemas, dan sebagainya gitu. Karena kalau kita nggak tertuju, nggak fokus, dan nggak jelas, nanti ujung-ujungnya kalau kita kalah, sedih, ya itu resikonya. Kalau kita mau menang, ya memang kita harus punya tujuan, fokus gitu ya, terhadap pencapaian-pencapaian gitu yang akan kita kejar itu dalam sebuah perlombaan. Apakah kita ingin juara? Apakah kita ingin dikenal? Apa ingin hanya sebatas bisa ikut lomba saja? Atau seperti apa gitu? Kalau untuk saya sendiri sih mengikuti perlombaan pasti tujuannya untuk menang. Selain di samping punya kenalan, relasi, nambah teman dan sebagainya. Jadi tolong tujuan itu harus diperjelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yakni kita harus punya persiapan yang matang. Kenapa? Ingat loh, yang namanya perlombaan itu sainganmu itu rata-rata udah pada jago gitu ya. Level-levelnya itu udah tinggi-tinggi gitu. Kamu meleng sedikit aja, dia tuh udah juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Makanya persiapkan diri dengan matang. Latihan yang benar, simulasi terus, evaluasi, minta arahan, minta bimbingan gitu ya. Dan jangan sakit hati kalau memang kalian diarahkan oleh mentor atau pelatih. Tujuannya itu untuk buat kamu lebih baik lagi dan lebih kuat lagi ya. Ingat, lawan-lawanmu itu lebih kuat dan lebih jago gitu ya. Kalau kamu biasa-biasa saja, nggak punya plan, nggak punya perencanaan, ya udahlah gitu, nggak tahu hasilnya kayak gimana, bisa menang atau enggak gitu ya. Sekali lagi, persiapkan diri dengan matang, oke, supaya nggak menyesal. Menyesal itu belakangan, oke. Ingat, momen lomba itu suka jarang, jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah lakukan visualisasi yang positif. Maksudnya gini, visualisasi itu coba deh kamu bayangin gitu, kamu gambarkan yang namanya kamu juara itu kayak gimana sih gitu. Senang gitu ya, happy, kemudian bahagia gitu ya. Banyak orang yang memberi dukungan. Nah, sekarang coba kalian balikin, gimana kalau kalian kalah, ya kan? Otomatis sedih, nangis gitu kan.
Dan itu bagian dari proses. Ya emang jangan ditangisi gitu ya, supaya emang kamu bisa kuat dan hebat gitu. Nah, dari dua gambaran tersebut kira-kira kamu mau pilih yang mana? Mau gambaran yang menang atau yang kalah? Nah, itu silakan kalian pilih dan silakan kalian perjuangkan dengan sebisa mungkin. Gimana caranya supaya kalian itu bisa mencapai yang ingin kalian capai gitu, antara mau menang atau mau kalah, silakan gitu ya. Jadi jangan sampai menyesal di akhir, ya kan? Karena ya momennya itu ya setahun lomba itu ada 2 kali 3 kali, jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oke guys, yang keempat selanjutnya adalah percaya pada diri sendiri. Kenapa kita harus percaya pada diri sendiri? Karena ketika kalian sudah ada di ruangan lomba, pelatih itu tidak bisa menolong kalian. Ya, karena ya itu batasannya kayak gitu. Ya, jadi kalian itu mau nggak mau bisa mengambil keputusan, menetapkan pilihan, mengeksekusi gitu ya, dan silakan untuk memutuskan ya. Jadi jangan sampai kalian pas lomba, entah itu tampil mata lomba apapun, kalian tidak percaya diri dan tidak berani untuk memutuskan seperti apa ya, karena ya itu tugas kalian untuk berani memutuskan dengan permasalahan yang ada. Oke? Jadi sekali lagi kalian harus yakin ya, yakin. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah berbicara dengan mentor atau pelatih. Ya, jika kalian berbicara dengan pelatih atau mentor, ya silakan kalian untuk mencari motivasi atau dukungan ya, supaya kalian itu menjadi kuat ya kan, secara mental ataupun yang lainnya gitu. Nah, silakan ketika kamu meminta saran dari mentor atau pelatih dan nanti direspon baik itu dengan secara positif atau negatif yang diberikan jawaban tersebut untuk kalian, terima saja ya. Karena jawaban-jawaban para pelatih atau mentor itu ya emang seperti itu adanya gitu. Dan mereka itu nggak mau bikin kamu itu kalah atau sedih gitu. Jadi kadang suka berbicaranya keras gitu ya. Ya itu sih pengalaman yang saya tahu gitu. Kenapa para pelatih atau mentor kadang suka keras gitu ya. Dan ya nggak tega aja gitu kalau lihat sedih kemudian nggak menang gitu ya. Tapi kalau memang toh nanti kalian kalah ya terima, nggak bisa nggak diterima gitu ya. Nah itu bagian dari proses kalian belajar dan untuk tumbuh ke depan menjadi yang lebih baik. Oke, dan yang terakhir, yang keenam adalah berdoa. Ingat guys, saya baca kalian gitu ya, pelatih gitu. Berdoa itu bisa lebih menenangkan ya, bisa bikin kalian itu rileks. Kita pasrahkan semua, kita minta semoga pencapaian kita, terutama untuk mengatasi rasa takut di dalam tampil di perlombaan itu, bisa dikendalikan, bisa dikelola dengan baik gitu ya. Nah, fungsinya berdoa itu di situ guys, supaya kita lebih tenang, lebih rileks, fokus gitu ya, dan berharap besar semoga kita bisa melewati tantangan tersebut atau kondisi tersebut dengan baik gitu ya. Oke guys, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, silakan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.